Selamat pagi, welcome to my channel. Sama seperti para youtuber yang lain, kali ini Tante Friska mau cerita tentang kehidupan, khususnya udah bikin video sebelumnya itu tentang suara Tante Friska tuh begini ya gitu, jadi jangan kaget. Lebih ke arah Sumatera. Jadi itu juga menyadari bahwa memang ya ini udah karakternya ya, gimana ya. Mohon maaf kalau teman-teman yang baru lihat channel YouTube ini. Sebentar, ada tamu nih yang lagi cari Tante Friska, Tante Debbie yang jualan ucil. Oh ya, bentar. Nah, ini beneran ada Tante Debbie yang punya dapur ucil. Ini lagi mau nyobain onde-ondenya, onde-onde. Kita nggak pernah foto bareng, cuman sekedar ada duit transfer, kirim-kirim gitu, kirim-kirim ke sana sini. Sekali lagi mohon maaf jika Tante Friska sering share tentang berbagi itu sebagai reminder. Oh iya, keinginan, sorry. Nah tuh, berarti ada leluhur yang ikut serta dalam video ini, katanya begitu ya. Jadi, kenapa Tante Friska sering banget berbagi? Karena belajar baik supaya tidak menyesal di saat nanti kita mau berpulang. Jadi kita juga nggak sempat mikirin orang yang jahat sama kita nggak sempat mikirin gimana caranya untuk balas dendam. Justru sebenarnya pergesekan itu bikin kita mikir gitu, oh berarti memang kita pernah salah gitu. Memang agak susah juga ya kalau cerita, misalnya Fris, kayaknya kan gue selalu berusaha baik, gue selama ini setia, tapi kenapa ya kok gue dapat pasangan seperti ini. Ini kok jadi melebar. Ini sebenarnya tadi mau konten tentang suara Tante Friska yang besar ini, apakah ada pengaruh di masa lalu. Konon katanya iya, 2023 2024 itulah, makanya Tante Friska merasa, iya ya, kenapa ya suara aku besar banget, aku udah suaranya seperti ini gitu. Dulu tuh mendiang maminya Tante Friska, kita ngobrol belum sampai tahap seperti ini, belum pernah malah ngomongin tentang masa lalu atau kehidupan sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa, makanya mumpung teman-teman, adik-adik, Pak De, Tante, Pak De, Bude, Om, Tante, silakan ngobrol gitu, bahwa segala sesuatunya itu yang terjadi saat ini tidak ada yang tidak mungkin. Ibaratnya tidak ada yang kebetulan ya gitu. Jadi dilihat Tante Friska dengan suara seperti ini tuh sempat merasa nggak percaya diri loh gitu. Besar sekali gitu. Ibaratnya kalau bisik-bisik sama Yayang atau ibaratnya sama temen deket, aduh nggak bisa deh gitu. Atau mungkin sekedar ngomong sedikit orang sudah kecentok. Jadi mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Tante Friska, dari saya kecil atau mungkin orang tua saya nggak ngerti gitu kenapa memang suara saya bawaannya seperti ini. Saya kagum sama orang-orang yang punya suaranya bagus, ibaratnya merdu, lembut gitu ya, memang itu udah bawaannya. Jadi Tante Friska bikin video ini sekedar refleksi bahwa memang entah ada teman-teman yang lain atau mungkin siapapun, ya kita sama-sama menyadari bahwa memang ini udah bawaan dari sananya, sudah cetakan dari semesta, diberikan suara seperti ini, pawaan, tinggi badan besar seperti ini, ya bersyukur gitu. Saya justru malah minta maaf semesta, mohon maaf Tuhan kalau saya masih belum bisa memaksimalkan hidup. Jadi gimana caranya supaya kita sama-sama menyadari bahwa hidup ini indah gitu loh. Dan saya bersyukur bukan karena untuk pamer dengan kendaraan ini, karena memang kebanyakan kerjaannya di jalan, jadi supir gitu, mengisi waktu, nyetirnya juga buat teman-teman yang wanita atau tamu-tamu wanita ya gitu. Tapi memang jadwalnya lumayan agak padat gitu. Jadi itulah teman-teman. Jadi selamat datang di kanalnya Friska Febriana yang kedua ini. Jadi kalau ada yang kaget, oh ini sebenarnya kanal YouTube-nya ucapan terima kasih buat para mbah-mbah, Mbah Putri, Mbah Martina, Mbah Hotnauli, Tante Tanah Ijo, Mbah Nurul, Mbah Wudantri,
Mbah Irene, Mbah Virginia terutama yang mengajarkan saya tentang ilmu semesta. Siapa lagi ya, Mbah Tante Feris lah ya kita bilangnya. Karena yang saya bilang mbah ini adalah mereka yang memang baik hati, mau berbagi. Kita tuh sudah pada taraf harapannya semuanya ya, mbah-mbah tadi saya sudah sebutkan, mbah-mbah ini adalah mereka yang memang sudah selesai dengan dirinya. Jadi kita tuh udah nggak mikir bikin begini untuk pujian, enggak. Jadi dalam namanya hidup kita tuh ngalamin yang masa-masa di bawah gitu. Jadi kalau teman-teman melihat ada teman-teman yang masih di bawah hidupnya, ibaratnya bukan yang kekurangan ya, tapi ada sesuatu yang kelihatannya masih terkungkung, terbelenggu dengan masalah rumah tangga yang utang piutang, KDRT, perselingkuhan, pengkhianatan, apapun itu gitu. Angkat mereka, ajak mereka bahwa ini nggak selamanya terjadi sama mereka. Jadi kita peluk mereka. Kalau yang cowok-cowok sebisa mungkin nggak pelukan lah ya gitu. Ya peluk dengan ibaratnya belajar menjadi pendengar yang baik buat mereka. Itu aja sih pesan Tante Friska. Jadi welcome back to my channel. Selamat datang di rumahnya Tante Friska, di mana isinya nih ada lalu lintas Batam, kuliner di dalam Batam, di luar Batam. Apalagi ya, ternyata untuk jadi editor tuh video itu nggak mudah. Jadi hargai teman-teman. Kalau nggak suka nggak usah subscribe. Setidaknya belajar meninggalkan di kolom komentar itu kata-kata yang positif, karena itu akan kembali lagi ke teman-teman gitu. Tabur tuai itu ada, karma itu ada. Yang kelihatan baik itu belum tentu bijaksana. Jadi kita semua belajar bijaksana. Jadi kita udah nggak mikirin lagi tuh mau dapat pujian, enggak. Kita mikirnya fokus memperbaiki diri sendiri. Terus di keluarganya Tante Friska nih mau mikir mau larinya seperti apa, bagaimana gitu proses hidup. Jadi kalau memang ketemu teman-teman yang kelihatan toksik, ya sebisa mungkin dijauhin, lebih baik gitu, menghindar. Kalau memang ketemu sama yang pemarah-pemarah, ya semoga segera sadar. Terus gimana caranya menjadikan hidup ini lebih berarti. Semoga medsos yang saya gunakan, medsos yang saya pakai ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sekian dulu, salam damai, namaste, rahayu, ciao ciao.